Salam damai sahabat KDJ dimanapun Anda menyaksikan acara ini. Kembali lagi Anda menyaksikan kisah di balik jubah. Kisah di balik jubah adalah sebuah program yang akan berbagi cerita, berbagi kisah serunya perjalanan menanggapi panggilan. Dan di episode kali ini, kisah di balik jubah akan dibawakan oleh saya, Helen Simarmata. Dan sudah hadir bersama saya di studio seorang Romo yang sangat memesona dan punya kisah-kisah seru yang pasti tidak boleh Anda tinggalkan. Please give a big welcome to Romo Johan Ferdinand Westheyer PR. Halo Romo. Halo para pemirsa KDJ. Asik. Mau thank you banget ya sebelumnya sudah mau hadir di sini, sudah mau jauh-jauh dari Romo sekarang menjabat sebagai pastor kepala paroki dari paroki Lubang Buaya ya, Gereja Kalvari. Ya. Sebelumnya selamat ya Mo atas ditahbiskannya Gereja Kalvari setelah perjuangan selama 30 tahun lebih ya. Ya, persisnya 33 tahun setelah kemudian umat kembali secara serius mau membangun gereja. Oke, dan untuk itu kami ucapkan selamat juga. Tapi ini baru awal juga ya, artinya perjalanan panjang sudah berujung ke situ dan tentu kita harapkan umat itu menghidupi gereja tersebut dan menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Baik Mo, sesuai dengan judul dari acara ini, kisah di balik jubah. Kita ingin tahu nih, kisah di balik sejarah ketika Romo mulai mendapatkan panggilan. Itu boleh tahu nggak Mo, kapan sih mulai merasa ingin atau tahu ada panggilan untuk menjadi seorang Romo itu kapan? Saya mau jadi pastor itu kelas 2 SD, tapi bukti tertulisnya pada saat kelas 3 SD. Ada bukti tertulis berupa foto cuplikan tulisan saya di buku kenangan SD gitu ya, yang kayak saya SD. Oh ya ampun. Dan terbukti gitu berarti ya sekarang. Terbukti bahwa saya dari kelas 3 SD itu sudah bercita-cita jadi pastor. Jadi bukan sekedar saya berkisah, tapi memang ada datanya. Ada bakbuknya loh. Oke, kayak saya juga saya dulu pengen jadi ibu rumah tangga. Beberapa teman tuh tidak percaya, lihat gaya saya gitu pengen jadi ibu rumah tangga. Nah, saya lihat juga dari zaman dulu yang ada cita-cita gitu, housewife. Nah, itu waktu SMP saya pernah menuliskan itu. Ternyata barang bukti itu perlu juga ya, Mo. Apa aja waktu itu cita-citanya ditulis apa aja? Hanya itu, housewife. Housewife. Ya, gitu. Aku menulis 3. Oke, Romo 1. Insinyur mesin, ahli psikologi, dan pastor. Berarti sebenarnya saat ini pastor dan psikologi itu bisa jadi satu tuh ya? Bisa, termasuk mesinnya? Insinyur mesin. Karena kan saya pernah tugas di misi Papua dan di sana saya kan membangun PLTA. Astaga, dan akhirnya 3 cita-cita yang dari kelas 3 SD itu bisa terwujud dalam satu. Karena penyelenggaraan Allah. Amin, gitu. Amin. Nah, dari 3 SD nih ya, Mo, artinya dari kecil sekali. Pernah nggak ada satu fase merasa ragu, ini panggilan bener nggak ya, ke arah situ nggak ya, atau memang mantep terus? Saya tidak pernah berpaling dari cita-cita saya. Jadi, sorry nih, bertanya hal yang sangat pribadi. Jadi Romo nggak pernah pacaran sama sekali? Pernah nggak deket sama lawan jenis? Saya dekat sama lawan jenis. Waktu saya kelas 3 SD atau 4 SD, malahan mereka panggil saya tuh Johan cewek. Karena kalau keluar main, keluar istirahat itu saya mainnya sama anak-anak cewek. Udah. Kalau main sama anak cowok hanya kalau berantem. Laki ya. Kalau misalnya makan, lalu cerita-cerita ngobrol yang cowok-cowok main galasin ya, waktu itu saya mainnya ya sama cewek gitu. Sampai waktu itu ada teman SD saya lupa siapa, tapi dia tarik saya dari kumpulan anak cewek itu supaya saya main sama mereka gitu, main benteng atau galasin. Tapi yang kalau misalnya memang berhubungan khusus gitu, sempat ada nggak Mo?
Sempat ada waktu saya lulus SMA, Oke. ada tetangga saya, dia minta saya antar dia menengok pembantunya yang sedang sakit. Oke. Rumah kami itu kan di daerah Palmerah ya, di Kompas Gramedia itu. Nah, lalu pembantunya tuh ada di daerah Balaraja gitu. Oh, jauh. Jauh banget lah. Waktu itu Jauh. jauh karena jalan juga belum ada Ya. dengan baik ya. Itu SMA tahun 92-an saya baru lulus, lalu kemudian dia minta antar saya ke rumah pembantu, ya saya ajakin lah, saya antar gitu dengan Oke. mobil saya. Lalu kemudian pulang juga saya antar pulang ke rumah kan. Nah, dalam perjalanan pulang ke rumah itu dia bilang, "Kenapa sih kamu kok baik sekali sama aku?" gitu. Aku kan Asik. memang orangnya suka bercanda kan, gitu. Terus aku bilang, "Nggak kenapa-napa, emang aku orangnya baik." Oh gitu. ya, Aku asik. bilang begitu. "Enggak, serius nih, kenapa kamu kok baik banget sama aku?" gitu. Terus aku bercanda lagi, "Ya mungkin aku suka kali sama kamu." gitu. Asik. Peres kalau istilah sekarang nih, Mo. Terus kemudian dia jawab gitu, tapi jawabnya tuh nggak seperti saya cengengesan gitu. Dia jawabnya sangat serius gitu. "Kayaknya aku punya perasaan yang sama dengan kamu." Jeng, 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 Saya waktu itu jeng. tiba-tiba langsung berubah tuh dari suasana riang gembira, saya jadi gitu, jadi kaget gitu. Saya lagi nyetir kan, saya kaget tuh, saya langsung bekap setir mobil tuh dengan kuat. Terus saya bilang, "Kamu telat kasih taunya," gitu. Aku bilang gitu, karena saya baru aja daftar ke pendidikan Iman Projo Jakarta dan saya udah diterima gitu. Gitu. Jadi telat gitu. Jadi sebenarnya berarti Romo SMA itu sudah di Wacana Bakti ya, Mo ya, SMA-nya. Ya, saya SMA di Wacana Bakti. Jadi ketika lulus sudah mendaftar ke Projo itu. Iya. Nah, tapi nih Mo, ini SMA-nya Gonzaga. SMA-nya Gonzaga, betul. Itu kan kesannya kayak bercandaan nih Mo, tapi kan mungkin ada calon-calon seminaris lain yang panggil. Tapi Romo ketika itu tidak menganggap itu sebagai sebuah distraksi, sebagai sebuah gangguan, tuh tidak sama sekali sebenarnya. Ketika ada relasi yang itu memang purely berarti memang seperti yang Romo bilang, itu hanya kebaikan hati aja. Ada orang yang membutuhkan bantuan dan membantu, genuinely membantu ke sana gitu. Jadi itu bukan salah satu membuat jangan-jangan nggak sepenuhnya ingin memenuhi panggilan ini nih gitu. Oh Enggak enggak, ya? saya memang sangat serius dengan panggilan saya. Sebetulnya saya tidak terlalu tertarik lihat foto-foto cewek gitu. Oke. Ya mungkin karena saya besar di kalangan keluarga dengan banyak anak cewek. Jadi Biasa aja. sepupu-sepupu saya kebanyakan cewek gitu. Jadi udah selalu sering ngelihat perempuan, anak-anak perempuan gitu. Lalu kan tadi SD saya Sudah mainnya biasa, sama anak perempuan ya. terus gitu. Circle-nya cewek-cewek. Gitu. Meskipun kemudian SMP di Canisius cowok semua Iya. gitu ya. Lalu saya di Gonzaga itu angkatan 3. Jadi ini Masih angkatan pertama ya? cowok terakhir. Oh cowok, iya. Angkatan cowok terakhir di Gonzaga. Habis itu ada adik kelas kami, itu ada ceweknya. Iya. Sebetulnya sih ada getar-getar juga dengan adik-adik kelas yang Baru-baru nih. yang baru masuk, apalagi ketika saya dipanggil sama guru gambar Bu Woro gitu. Lalu dia menunjuk pada salah seorang anak siswi adik kelas saya gitu. Itu lihat itu, dia tuh suka sama kamu gitu. Ah, yang bener, iya dia bilang sama saya gitu. Oh, ya? Wah, saya kan penasaran gitu. Akhirnya saya berkenalan gitu kan. Ya, tapi kami tidak pernah secara legal atau resmi pacaran gitu. Nggak pernah. Cuma ya centil-centilan aja lah gitu. Iya. Karena setelah lulus SMA itu kemudian masuk kuliah, lalu waktu ketemu dia lagi tuh waktu penataran P4 di Atmajaya. Kok pas kebetulan kami satu angkatan masuknya gitu loh. Padahal saya kan lulus duluan, dia lulus belakangan gitu kan.
Kami masuk pendaftaran P4 di Atmajaya barengan, pas satu kelas pula, pas kebetulan juga satu kelompok pula gitu. Jadi saya kan nggak percaya kebetulan, tidak ada kebetulan, yang ada penyelenggaraan Allah gitu. Lalu ketika ketemu dia, terus dia minta ayo foto-foto gitu. Jadi seperti ya emang dari SMA tuh suka begitu gitu, suka mengoyak-ngoyak perasaan itu gitu. Tapi nggak pernah jadian gitu, nggak pernah. Kalau yang tadi saya bantu tetangga saya pergi ke rumah pembantunya itu kan mungkin legally I've declared gitu ya, legally I've declared. Tapi kalau dengan ini nggak pernah ada deklarasi gitu. Nah, dan kemudian dalam occasion tertentu ya, peristiwa-peristiwa khusus lainnya ketemu lagi sama si dia gitu beberapa kali. Itu kan setiap kali ketemu itu ya ada suasana seolah-olah emang dia kangen gitu. Jadinya suka ada muncul diingatan, dan yang paling aneh itu adalah ternyata dia kemudian jadi suster gitu. Oh ya ampun. Dan saya taunya persis sesaat sebelum dia akan berangkat ke Bandung untuk masuk novisiat. Ursulin. Iya. Iya kalau nggak saya. Jadi kemudian ya udah saya jemputlah dia. Saya jemput dia, saya antar ke stasiun Gambir, gitu. Saya jemputnya itu maksudnya saya jemput dari Jalan Pos, pulang dulu ke Cilandak, baru kemudian antar balik ke Gambir. Nggak usah dicari ya, sahabat KDJ siapa ya? Nggak usah. Nggak usah. Makanya kan saya juga nggak sebut nama. Betul. Tapi sebenarnya dari kelas 3 SD sudah ada panggilan, itu kalau Romo telaah, apa yang mendorong adanya panggilan itu? Menurut saya kan ini perlu juga untuk kita ceritakan untuk sahabat-sahabat KDJ atau keluarga yang ingin keluarganya misalnya mengikuti jalur ini gitu ya, menjadi Romo juga. Untuk berbagi kisah di situ sebenarnya apakah karena keluarga banyak yang jadi Romo, atau ada Romo yang pernah berjasa sekali dalam hidup seorang Romo V, atau seperti apa? Atau Romo nggak tahu tiba-tiba aja ada calling itu gitu? Kalau saya tahu kenapa saya kelas 2 SD mau jadi pastor. Jadi saat itu snack yang paling terkenal adalah wafer. Bukan Superman ya? Ada Superman wafernya. Ada gambar Superman. Ingat nggak? Ingat. Ya, waktu itu ada wafer gambar Superman. Nah itu wafer kesukaan saya. Lalu saya nonton film Superman. Nah, maka ketika coba bayangkan ya anak-anak gitu ya, ngelihat pastor ketika pakai kasula merah, mirip nggak kayak Superman? Jadi saya tuh mau jadi pastor karena pakai jubah itu mirip dengan Superman gitu. Sangat sederhana ya ternyata latar belakangnya, nggak biblis-biblis banget gitu, tapi itu real berarti. Itu berarti aja. dengan sifat dari Superman sebagai superhero itu juga dong? Atau karena gagahnya aja gitu ya? Kayaknya karena sifat superhero itu kan akhirnya ya terus ya saya nggak tahu apakah baik atau buruk ya. Emang saya orangnya nggak mau kalah gitu. Real nih ya, real sampai real. sekarang. Nah, selama perjalanan ini pernah nggak ada fase juga nih kayak sesudah menanggapi panggilan ya, sesudah menjadi Romo, sudah melayani gitu, lalu ada fase-fase yang frustrasi banget gitu, atau bahkan mungkin ya kayak mental breakdown-nya itu ada nggak Mo? Ada. Ada saat-saat di mana saya mental breakdown, artinya saya betul-betul merasa terpuruk, merasa nggak, aduh nih panggilan ini kok nggak ada artinya gitu. Saya pernah mengalami hal itu, tapi saya ketemu dengan seorang umat ya. Bapaknya dia tuh prodiakon yang saya kenal baik di paroki pertama kali saya bertugas, Bojong. Bapaknya prodiakon di sana, juga aktif di bidang meditasi gitu ya.
Saya ketemu setelah pulang dari Papua dan beberapa tahun di Jakarta, lalu saya mengalami keterpurukan itu, saya ketemu dengan istrinya bapak ini, gitu. Istrinya bapak ini. Lalu istrinya bapak ini punya seorang anak putri yang selalu ikut sama dia, gitu. Nah, anak putrinya ini pertama kali dulu waktu saya tugas di Bojong itu sangat berkesan buat saya karena dia adalah lektris, satu-satunya lektris yang ketika saya masuk itu tersenyum sangat manis buat saya gitu. Nah, kebetulan saya akrab dengan keluarga ini sudah lama sekali. Saya kenal dengan koko-kokonya. Koko-kokonya itu lahir tanggal 13 semua gitu. Dan saya lahir juga tanggal 13 gitu. Nah, jadinya seperti ya itu tadi, seperti kok pas gitu. Ya, koko-kokonya lahirnya tanggal 13, saya itu lahirnya tanggal 13 dan maminya dia itu lebih mirip saya daripada mirip anaknya itu gitu. Lebih kelihatan anaknya gitu ya Romo dibandingkan karena lebih mirip dengan mama saya juga gitu. Tapi kan mama saya itu kurus ya, ramping. Kalau maminya dia itu kan agak gemuk dan saya kan setelah jadi pastor itu kan makin gemuk gitu. Nah, ketika saya bertemu dengan keluarga ini, saya jadi ingat masa-masa awal saya sebagai imam gitu. Saya jadi ingat masa-masa awal saya sebagai menjadi imam. Saya ingat bagaimana prodiakon itu mengundang saya untuk meditasi gitu ya. Waktu itu saya tolak terus gitu. Tahu nggak kenapa? Kenapa, Mo? Karena kalau saya meditasi saya akan mengalami hal-hal yang terkoneksi dengan hal-hal yang terkait dengan kesusahan orang dan seterusnya. Saya punya semacam kelainan seperti itu. Ya. Dan itu bisa dalam tanda kutip memberatkan, artinya jadi. Ya, kalau kemudian terlalu attach atau ya, terlalu. Contoh ya, saya sampaikan beratnya ya. Yang teman saya SMA jadi suster, lalu dia mengalami situasi di biaranya ketika dia retret, lalu dia sedang menggali luka batin, dia mengalami emosi yang sangat kuat gitu. Saya waktu itu di Kentungan, jauh kan, Bandung, Jogja gitu. Tapi tiba-tiba saya terbangun malam. Lalu kemudian saya lihat semua yang dia alami gitu. Seperti kayak ada film istilahnya yang tergambar dengan visual, tervisualisasikan. Waktu awal-awal saya mengalami kelainan ini seperti film. Tapi semakin lama itu udah kayak langsung di-download aja, itu kayak bagian dari ingatan saya. Kayak memang udah ada di core memory aja gitu, recall aja gitu. Jadi saya tinggal tulis aja gitu, lalu saya kirim, aku melihat ini. Lalu aku kirim, dia kaget gitu. Dan persis artinya dengan apa yang dialami. Pasti persis. Pasti persis karena itu sudah diuji coba beberapa kali. Dan kalau meditasi dalam keadaan istilahnya kayak tenang itu ada sedikit kekhawatiran juga dari Romo. Makanya di awal-awal hal itu jadi sangat intens. Betul. Jadi ada orang meninggal, saya merasakan sekaratnya dan itu nggak enak gitu. Itu nggak enak gitu. Merasakan sekarat itu nggak enak gitu. Itu ketakutan yang aneh. Jadi saya udah nggak pernah takut sama yang namanya hantu sejak kelas 2 SMA. Gara-gara dikerjain sama teman-teman Amazon, Amatorum Societas Naturae, itu kelompok pecinta alam di seminari. Saya dikerjain sama teman-teman saya, ditinggal di puncak, di lereng, tapi lebih tinggi ya, di lereng Gunung Salak yang terkenal angker. Mereka semua berkegiatan di lapangan, di lembahnya, gitu. Saya ditinggal sendirian gitu. Waduh, ini kerjain saya nih. Mereka semua kegiatan di sana, saya sendirian sepanjang malam. Ada badai, ada hujan gitu. Tapi saya
ada bayangan-bayangan gitu kan, maksudnya kan ada petir lalu Iya, pohon bergoyang bergoyang-goyang, kena saya di angin. dalam tenda kan ada bayangan-bayangan Iya, aneh kan. Nah sejak itu saya kemudian kehilangan rasa takut. terhadap wujud-wujud yang tidak berwujud itu Iya, gitu saya ya. kehilangan rasa takut terhadap yang namanya hantu atau segala macam yang tahil-tahil itu Iya, saya nggak bisa takut lagi gitu. Karena oke, saya udah mengalami malam yang paling mencekam oke. saat itu. Tapi kalau saya mengalami sekarat seseorang itu ada rasa takut yang aneh dan itu takutnya tuh luar biasa. Hmm, Dan saya nggak bisa lawan. Padahal saya, kan tadi saya bilang, saya mau jadi Superman. iya. Saya SD suka berkelahi. SMP saya ikut taekwondo, saya ikut ke Jurda, saya juara DKI gitu. Wow. Saya juara DKI. Lalu SMA saya ikut THS. Hmm, Dan THS itu ketika saya belajar sesuatu, saya pasti belajar sesuatu sampai cukup ahli. Bukan yang paling ahli, tapi cukup ya. ahli. Saya bisa membanting orang yang lebih besar dari saya tidak takut berhadapan dengan orang yang jumlahnya lebih banyak dari saya gitu. Tapi ketakutan ketika merasakan orang sekarat itu nggak bisa saya lawan, saya nggak bisa kendalikan, saya doa juga nggak bisa. Makanya ya mungkin karena apa ya, orangnya yang takut sehingga saya mentransfer emosinya ke saya gitu. Energi itu yang kemudian jadi. Nah, balik lagi tadi soal mental breakdown itu, Mo. Jadi kemudian apakah akhirnya di situ ketika bertemu lagi dengan keluarga itu Romo jadi tertarik untuk ikut meditasi? Gitu? Karena putrinya ini kan indigo. Oke. Dan dengan kelainan saya itu kan nyambung. Iya, Gitu. iya. Kayak speak the same language gitu Iya, ya, Mo. kayak nyambung seperti itu. Terus apa yang terjadi, Mo, di situ? Saya ada sehingga sampai kemudian dari mental breakdown itu Romo bisa bounce back gitu. Kebetulan kami sama-sama fans terhadap Romo Rohadi. Oke. Kami sama-sama sangat fans dengan Romo Rohadi. Jadi kemudian kerohanian dibangun bersama dengan Romo Rohadi. Kami, saya sebagai pastor rekan dari Romo Rohadi kan inti tugas saya adalah mensukseskan karya-karyanya Romo Rohadi. Gitu. Maka ya dia juga fansnya Romo Rohadi ya kemudian kami banyak bekerja sama untuk itu gitu. Oke. Nah ini kan berarti intinya Mo kalau misalnya siapapun yang saat ini sedang menjalani masa-masa panggilan itu, ketika mental breakdown itu terjadi, waktu Romo itu memang Romo sudah menyadari nih ada masalah itu kan, artinya wah ini lagi ini banget, kemudian dengan proaktif mencari solusi atau hanya memasrahkan saja dan kemudian solusi itu Datang hadir sendiri. di depan gitu? Iya, betul. Seringkali itu yang terjadi pada saya karena saya dan itu membuat saya ya saya merasa Allah itu begitu sayang sama saya. Dia tidak mau saya mengalami kesusahan gitu. Jadi justru di tengah ujian itulah kasih sayang Allah itu makin terasa. Ya, terlalu banyak kebetulan untuk saya bisa katakan Allah tidak berperan. Jadi ini sangat inspiratif ya Mo untuk kita yang even yang awam. Artinya berarti dalam setiap ujian itu, tapi secara kedagingan kami, istilahnya sebagai awam, refleks utamanya kan mungkin mengeluh atau justru bertanya, Allah di mana? Kenapa tidak hadir? Gitu. Persoalan saya agak terlalu sombong untuk mengeluh. Oke. Jadi blessing in disguise juga tapi. Ya itu persoalan saya. Tapi saya melihat begitu banyak hal-hal besar yang harus saya hadapi. Misi di Papua. Saya nggak tahu apa-apa tentang Papua gitu ya. Tapi Allah tuh menyediakan
banyak orang untuk membantu saya. Ketika saya sampai di Papua, saya diperkenalkan dengan orang-orang yang sangat capable untuk membantu saya. Ada Romo Basudibyo, seorang Yesuit yang membantu saya dengan segala macam kemampuan dari ordo Yesuit ya, bayangin ya. Truknya, bengkelnya, dan segala macamnya itu dipercayakan ke saya supaya bisa membantu saya membangun misi di tanah Papua gitu. Itu contoh. Juga orang-orang awam yang sangat gigih membantu saya gitu. Itu waktu di Papua ya. Sampai saya di Lubang Buaya, saya berhadapan dengan situasi-situasi yang nggak mudah. Ya, tempat ini sudah puluhan tahun mengalami persekusi, ya, mengalami persekusi dari orang-orang radikal ya, bukan orang Muslim ya, tapi orang-orang radikal yang tidak mau bersahabat. Ya. Menurut saya umat di Kalvari itu setia dengan cita-cita mereka. Mereka nggak tergoyahkan, mereka teguh ya untuk membangun gereja, dan ini yang membantu saya. Dan bersama dengan segala rahmat yang Allah berikan itulah maka kemudian saya bisa bangun gereja. Nah, termasuk bersama dengan putri dari Bapak Prodiakon tadi. Dia sangat besar, lalu karena dia menghubungkan saya dengan lebih banyak orang lagi, lebih banyak rahmat lagi, lalu ada Romo Hadi, Romo Yus, pastor-pastor yang mendukung saya gitu ya. Jadi ketika awal-awal kami mulai membangun secara fisik ya, maksudnya itu kan 2022 awal ya, itu kami merasa yakin bahwa kami akan menyelesaikan hal-hal baik ini. Tapi bukan saya. Ada banyak orang bersama saya, gitu. Bukan saya sendiri yang melakukan itu. Ini semua penyelenggaraan Allah. Gitu. Dan nyata sekali itu ya, lewat perantara banyaknya bantuan yang bermunculan di tengah jalan, sehingga sesuatu yang ya mungkin bagi sebagian orang bukan bermaksud tidak beriman, tapi karena realistisnya secara bertahun-tahun udah mulai meragukan, ternyata bisa terjadi. Nah, tadi kan ya untuk Romo sendiri, puji Tuhan berarti kalau saya bisa tangkap, panggilannya cukup mantap gitu ya. Artinya distraksi kecil-kecil itu tidak pernah mental breakdown, iya, tapi itu tidak membuat ragu gitu ya untuk tetap ada di jalan ini. Sebenarnya Romo tuh melakukan ini nggak sih? Kan menjadi Romo itu sebenarnya kayak berelasi juga ya, sama kayak, maksudnya kalau saya dengan pasangan saya, itu kan sebuah hubungan yang perlu dirawat. Nah, panggilan ini apakah sesuatu yang juga perlu dirawat, Mo? Kalau iya, bagaimana sih cara seorang Romo V merawat panggilannya gitu, supaya dia tetap teguh di jalan ini, dan despite of segala kejatuhan atau beratnya masalah yang dihadapi, tetap tahu bahwa ya ini memang jalanku. Ya. Pengalaman saya komunikasi dengan teman, dengan teman-teman angkatan terutama ya. Teman angkatan saya kan Romo Yus Ardianto, Kepala Puspas, Direktur Puspas Samadi, dan Romo Samuel Pangestu, Vikjen. Nah, teman-teman angkatan ini memberi support pada saat-saat saya jatuh gitu ya. Lalu juga ada ya seperti Romo Basudibyo yang sudah tua, itu sering memberi peneguhan, dan pemimpin tahun rohani saya dulu misalnya Romo Alex Dirjo sebelum meninggal juga banyak memberi peneguhan dalam hidup saya sebagai seorang imam di saat-saat susah gitu, di saat-saat saya mengalami desolasi. Ya kalau sekarang ini saya sedang konsolasi, tapi sekaligus juga tentu ada persoalan-persoalan yang muncul. Sekarang saya punya teman atau rekan kerja, pastor, yang umurnya kurang lebih sama seperti anak saya kalau saya punya anak gitu. Ya, kayak bapak anak gitu ya. Ya, karena orang tuanya seumuran sama saya. Jadi
Ya saya anggap dia sebagai anak sendiri sekaligus anak yang udah dewasa Jadi gitu, partner jadi juga. rekan gitu. Jadi saya cukup senang dengan pastor rekan saya sekarang ini. Oke. Kami banyak berdiskusi dan banyak gagasan-gagasan bagus yang muncul dari dia gitu ya. Sorry Mo, untuk meluruskan aja nih, jadi disolasi dan konsolasi itu maksudnya apa? Maknanya apa Mo? Desolasi itu yang tadi disebutkan Tanya. mental breakdown, konsolasi itu masa penuh semangat gitu Oke. ya, kegembiraan. Berarti saat ini ada lagi on fire juga ya nih Mo ya? Iya, Oh, sedang on fire. pas. Dan memang sebenarnya ya seperti ini juga ya, seperti roda, artinya ini adalah suatu fase juga. Jadi Romo bisa siap juga dong kalau suatu saat mengalami disolasi lagi. Artinya tidak diharapkan, tapi mungkin tidak bisa dihindari juga kan Mo? Dalam hidup ini. Setelah saya mengalami beberapa kali desolasi dan konsolasi, beberapa kali mental breakdown dan on fire lagi gitu ya, saya melihat mudah-mudahan jangan sampai terjadi mental breakdown lagi. Karena saya melihatnya ini hanya persoalan cara pandang. Oke. Gitu. Ya, Cara kita memandang segala hal gitu. setuju. Gitu. Saya melihatnya kayak gitu ya. Saya melihat gini, kalau seandainya saya dulu ya tidak mengalami mental breakdown seperti ini, lalu saya ketemu dengan persoalan seperti ini, pasti saya nggak ketemu dengan beberapa orang Ya. yang muncul pada saat saya mengalami kesusahan itu, gitu. Ya. Maka kemudian saya nggak akan bisa berhadapan dengan situasi-situasi yang saya harus hadapi. Gitu. Misalnya nih, kalau saya nggak ke Papua, mungkin saya nggak punya cukup nyali nih untuk berhadapan dengan Yang di kelompok radikal di Kalvari, mungkin ya gitu. Nah, tapi lebih jauh lagi dari SD misalnya. Ya. Saya berteman dengan seseorang laki-laki ya, gitu. Dan dia jago renang, jadi saya suka berenang juga. Saya senang tuh karena dia jago gitu kan. Ya. Saya berteman cukup dekat dengan dia. Waktu SD ini, coba bayangkan saya ketemu dia lagi sesaat sebelum peletakan batu pertama, gitu. Oh, Karena okay. saya butuh bantuannya. Oke. Karena dia bisa mengendalikan preman-preman, gitu. Wow. Di seluruh Indonesia. Saya tahu sih yang dimaksud siapa. Oke, Mo. Jadi ya ternyata memang gitu juga ya, gini ya. Nah, ini salah satu contoh gitu bahwa pengalaman-pengalaman susah atau senang itu kan semua jadi tergantung cara pandang. Ya. Contoh lain lagi nih. SMP saya kenalan. Saya bersekolah di CC dan karenanya kemudian saya masuk WAG alumni CC 92 dan di situ ternyata ada Leonardus Simarmata. Oke. Semar gak tuh sama saya? Sepupunya Mbak Helen gitu. Ya, coba bayangkan ya. Sebetulnya saya nggak gitu paham Pak Leo Simarmata ini bagaimana ya. Iya. Ya. Tapi coba bayangkan pada saat Kalvari membutuhkan, kok ya dia jadi Kapolres Jakarta Timur yang mengayomi Kalvari coba. Apakah saya ini seorang presiden atau Kapolri yang kemudian bisa menempatkan teman saya gitu di Jakarta Timur? Kan enggak gitu. Tapi terjadi seperti itu. Ini kayak dongeng nggak sih? Iya. Gitu. Makanya ini kalau buat saya ini kan penyelenggaraan Allah gitu. Ya. Maka saya sih melihat akhirnya kalau saya susah, saya akan berkata Allah sedang merencanakan sesuatu. Gitu. Ini penting juga untuk kita ingat. Arti masalah cara pandang, POV. Apakah kita menganggap itu sebagai sebuah keluhan, sebuah beban hidup, atau sebagai cara Tuhan sedang menyiapkan sesuatu gitu ya, Mo. Aduh. Terima kasih banget Romo. Itu untuk menguatkan kita semua ya. Nah,
Mo, terlepas dari itu nih Mo, saya sekarang mau ngomongnya agak sedikit berbeda. Biasanya Romo kan into colors gitu ya. Oh iya, banyak Suka. orang bilang saya suka pakai baju matching. Nah, gitu. Ada misalnya dan tidak satu warna tertentu, artinya bukan karena suka warna hijau jadi hijau selalu, tapi beda-beda. Nah, sekarang kok hari ini pada saat sama saya jam udah biru nih, rosario biru, tapi bajunya lebih ke arah ungu. Memang ini aja atau salah pakai baju, salah ngambil tadi atau gimana, Mo? Oh enggak. Enggak. Coba sekarang lihat baik-baik ya. Oke. Mbak Helen lihat baik-baik baju saya ya. Oke, yang saya lihat sekarang ungu nih. Oke, saya Oke. akan rubah cara pandang Oke. Anda. Bagaimana? Oh iya, kok biru? Ya ampun. Ini pasti tahu ya ini settingan ya, tapi kita pura-pura bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Wow, ternyata saya POV-nya salah ya, Mo. Tadi bukan ungu, tapi rupanya biru. Dan ini Iya. kaosnya lucu banget, teman-teman. Iya. Sahabat KDJ, ada injit-injit semut, petak umpet. Ya, kaos ini menggambarkan permainan-permainan tradisional. Ya, Dan gereja Kalvari kan gerejanya baru. Kami mau membangun suatu tradisi baru oh, untuk oke. membuat karnival tanggal 1 dan 2 Maret. Jangan lupa datang ke Kalvari. Ya. Tanggal 1 dan 2 Maret kami mau bikin karnaval lah gitu, karnaval Kalvari. Dan di situ ada perlombaan permainan tradisional. Oke. Yang dimainkan oleh satu keluarga, isinya 5 orang, satu kelompok. Waduh, seru banget. Jadi bisa ada bapak, ibu, anak 2 atau anak 3 atau anak 1, lalu teman anaknya 1, teman anaknya Boleh. lagi 1 gitu ya, atau keponakan gitu. Itu silakan datang ke Kalvari tanggal 1 dan 2 Maret, bisa segera daftar juga. Oke. Kita akan mengadakan permainan tradisional. Kami mengundang Anda yang punya kemampuan khusus ya, difabel, para difabel juga ikut bermain bersama kami gitu. Semua orang difabel maupun capable unite in one hope gitu. Ya. Jadi kita akan membangun harapan bersama gitu. Ya. Semuanya bisa dalam penyelenggaraan Allah. Amin. Baik, jangan lupa tuh teman-teman ya, 1 dan 2 Maret kita bergabung. Mungkin yang bukan paroki bisa ikut datang nggak nonton ya, Mo? Yang bukan paroki Kalvari bisa ikut terlibat dalam perlombaan. Jadi nanti itu ada perlombaan permainan tradisional. Iya. Juga ada parade kostum. Kostumnya Wow. terserah imajinatif, terserah mau Sekreatif mau mungkin. perorangan boleh, mau suatu kelompok tertentu boleh. Oh, aduh. Ya parade karnaval begitu gitu. Asik, seru. Ayo geng Brimob Kelapa 2 Santo Thomas kita datang ke mulai main paroki. Ya. Dan Sukses ya Mo acaranya. dengan gereja baru ini kami bisa membuat berbagai macam kegiatan yang mengundang banyak orang gitu. Oke, mumpuni Iya. kondisinya juga. Aduh, itu sangat membawa sukacita. Oke Mo, sayangnya nih pasti banyak lagi cerita-cerita seru nih dari Romo V, tapi waktu kita Ya, tapi terbatas. sebentar dulu, saya harus kemudian Apa nih? merubah cara pandang. Oh, was. Ya, siap. Wah, jadi udah beda lagi nih Mo sekarang. Jadi kita sudah mengubah POV lagi nih ya Mo. Ya. Oke, ya Mo di akhir acara ini kita kan sudah terbatas oleh waktu gitu. Saya ingin Romo V untuk memberikan semacam closing statement, peneguhan kepada orang yang sedang menjalani panggilannya. Tapi sekaligus nih Mo, yang paling penting juga ajakan untuk kaum muda dan untuk mungkin keluarga yang sedang menonton saat ini untuk memberikan ruang kesempatan bagi kaum muda di keluarganya untuk bisa ikut mengikuti atau menanggapi panggilan. Silakan Mo. Untuk setiap orang dalam panggilannya masing-masing, ya, percayalah Allah itu terus bekerja. Tidak ada kebetulan, yang ada penyelenggaraan ilahi. Jangan lupa berdoa. Sator are potenet opera rotas. Bapa pencipta semesta, Allah penyelenggara kehidupan, jagalah rencana-rencana kami, restuilah cita-cita kami.
Amin. Terima kasih banyak Romove untuk kehadirannya, untuk cerita-ceritanya, inspirasinya. Terima kasih juga untuk sahabat KDJ yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga apa yang tadi sudah diceritakan, apa yang sudah kami berikan di sini bisa tidak hanya membawa inspirasi, tapi juga penguatan, dan kita bisa menjadi lebih baik lagi dan lebih percaya lagi pada penyelenggaraan ilahi. Sampai jumpa lagi di program Kisah di Balik Jubah selanjutnya. Romove dan saya, Helen Simarmata, pamit undur diri. Sampai jumpa.